Halo, selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri untuk fungsi tan X. Nah, kalian sudah siap untuk pelan-pelan memahaminya? Ingat, pelan-pelan memahaminya, jangan pelan-pelan kamu menghilang. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu siswa setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan trigonometri, kalian diharapkan memperoleh pengalaman belajar, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang terkait, kemudian mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan, serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, kita mulai langsung materinya. Ini ada persamaan trigonometri tan X sama dengan tan P. Jadi kalian bisa pakai P-nya itu bisa theta, alfa, beta, gamma, delta, kappa, dan lain-lainnya. Tapi di kelas saya akan menggunakan P. Nah, misalkan kalian diminta menentukan penyelesaian dari tan X sama dengan 0 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi. Oke, mari kita perhatikan grafik Y sama dengan tan X. Oke, kalian perhatikan ini. Nah, sekarang kita lihat tan X bernilai 0 itu di sudut 0, Pi, 2Pi, 3Pi, dan seterusnya. Nah, tapi kalian diminta untuk mencari di sudut 0 sampai Pi. Jadi, dia bernilai 0 di saat di sudut 0 dan Pi. Kayak gitu. Nah, maka penyelesaian dari tan X sama dengan 0 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan Pi. Nah, sekarang coba perhatikan grafik fungsi Y sama dengan tan X. Bentuknya bagus ya, kayak gini. Ini mirip juga dengan fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Kalian bisa perhatikan, kalau kita ambil dia dari 0 sampai 2Pi nih, bahwa fungsi Y sama dengan tan X itu dia bernilai positif dari 0 sampai Pi per 2. Nih. Nah, ada asimtot di Pi per 2. Kemudian fungsi tan X itu bernilai negatif dari Pi per 2 sampai Pi. Kemudian dari 0 sampai Pi ini fungsi Y sama dengan tan X sudah mencapai satu gelombang. Jadi yang satu ke atas, yang satu dari bawah menuju atas. Ini hitungannya sudah satu gelombang. Kemudian dari Pi sampai 3Pi per 2, ini fungsi Y sama dengan tan X mengulang lagi mencapai nilai positif. Kemudian dari 3Pi per 2 sampai 2Pi, dia mengulang lagi fungsinya bernilai negatif. Jadi kalau fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X itu mempunyai periode atau perulangan setiap 360 derajat, kalau fungsi Y sama dengan tan X itu berulang setiap 180 derajat. Kemudian di kuadran 1 dia bernilai positif. Nah, maka penyelesaian persamaan trigonometri tan X sama dengan tan P itu adalah X sama dengan P ditambah K kali 180 derajat atau, sebentar, it's wrong. P ditambah K kali, it's P. Oh, oke. Oke, ini baru benar.
Nah, ini dia. Atau kalau kita nyatakan dalam pi radian, X itu sama dengan P ditambah K kali pi. Jadi P ini menunjukkan bahwa tan itu bernilai positif di kuadran 1, kemudian 180 derajat adalah periode perulangan dari fungsi Y sama dengan tan X. Makanya diperoleh rumus seperti ini. Yeay. Simpel bukan? Nah, ini adalah contoh masalah menyelesaikan persamaan fungsi Y sama dengan tan X. Biasanya kita disuruh menghindari masalah ya. Sekarang ini saya berikan contoh masalah. Oke, jadi nilai X yang memenuhi persamaan tan 2X sama dengan 1/3 akar 3 untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 270 derajat adalah, oke, jadi 1/3 akar 3 ini sama artinya dengan 1/akar 3. Jadi biar nggak kalian nanti nanya 1/3 akar 3 itu berapa, langsung saya kasih tahu, itu sama dengan 1/akar 3. Biasanya ada tabel yang pakai 1/akar 3. Itu similar with 1/3 akar 3. Untuk menyelesaikannya, nih, langkah pertama kita harus tentukan dulu tan bernilai 1/3 akar 3 di kuadran 1 di sudut berapa? Kan di sudut 30 derajat, makanya kita bisa peroleh tan 2X itu sama dengan tan 30 derajat. Sekarang kita tinggal masukin ke rumus. Nah, jadi kita akan peroleh 2X sama dengan, ini P-nya kan 30 derajat, buat di sini 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ini kan 2X, tetap buat 2X. Kalau X langsung aja, buat X gitu. Nah, langkah selanjutnya, kita harus bagi 2 bentuk yang ini. Biar kita peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 90 derajat. Jadi kalian bagi 2, si 30 derajat, 180 derajat, dan si 2X. Biar X-nya koefisiennya 1. Nah, untuk K sama dengan 0, ini kalian ganti K yang di sini dengan 0. Berarti kalian peroleh 15 ditambah 0 kali 90 derajat. 0 kali 90 derajat sama dengan 0 ditambah 15. Maka untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 15 derajat. Ini intervalnya dari 0 sampai 270. Berarti 15 derajat ini memenuhi. Untuk K sama dengan 1, sekarang kalian ganti K yang di sini dengan 1. Nanti kalian peroleh 15 ditambah 1 kali 90 derajat. Sama dengan 15 ditambah 90 derajat. Itu sama dengan 105 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2, 105 derajat itu kan masih dalam rentang ini, interval, makanya memenuhi. Untuk K sama dengan 2, kalian ganti K yang di sini lagi, jadinya X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 90 derajat sama dengan 15 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 195 derajat. Itu juga masih dalam rentang, memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 3, itu nanti kalian peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya ganti dengan 3. 3 kali 90 derajat sama dengan 15 derajat ditambah 270 derajat. Itu diperoleh hasilnya 285 derajat. Itu sudah di luar dari interval. Maka nilai X yang memenuhi persamaan adalah 15 derajat, 105 derajat, dan 195 derajat. Oke, contoh masalah yang lain gitu. Oke, padahal hidup udah penuh masalah ya. Sekarang lagi dikasih masalah kalian. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari tan 3X dikurangi 45 derajat sama dengan akar 3. Oke, ini untuk interval X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 180 derajat. Penyelesaiannya, jadi tan 3X dikurangi 45 itu kan sama dengan akar 3. Jadi kita harus cari dulu tan bernilai akar 3 di kuadran 1 di sudut berapa. Nanti kalian akan peroleh itu di sudut 60 derajat.
Maka kita akan buat persamaan tan 3x dikurangi 45 derajat sama dengan tan 60 derajat. Kita tinggal olah ke dalam rumus. Ini kan 3x dikurangi 45 derajat tetap dibuat. P-nya 60 derajat tetap ditambah K kali, ingat, 180 derajat. Nanti kalian akan tahu bahwa kalian tiba-tiba nulis 360 derajat tanpa sadar karena terbiasa di sin dan cos. Oke, next step, kalian harus pindahkan si 45 derajat dari ruas kiri ke ruas kanan. Nanti kamu akan peroleh 3x sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kamu akan peroleh 3x sama dengan 105 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, diperoleh x sama dengan 35 derajat ditambah K kali 60 derajat. Untuk K sama dengan 0, berarti kamu peroleh x sama dengan 35 derajat ditambah 0 kali 60 derajat, itu sama dengan 35 derajat. Untuk K sama dengan 1, nanti diperoleh X sama dengan 35 derajat ditambah 1 kali 60 derajat sama dengan 95 derajat. Untuk K sama dengan 2, kamu akan peroleh 35 derajat ditambah 2 kali 60 derajat sama dengan 155 derajat. Untuk K sama dengan 3, itu diperoleh 35 derajat ditambah 3 kali 60 derajat, itu diperoleh 215 derajat. Yang mana 215 derajat ini sudah di luar dari interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, karena diminta himpunan penyelesaian, jadi kalian harus tuliskan himpunan penyelesaian adalah himpunan yang anggota-anggotanya 35 derajat, 95 derajat, dan 155 derajat. Oke, sekian materi pembelajaran hari ini. Kalau kalian masih bingung, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar, atau kalian bisa chat saya via Japri, dan kita akan ketemu lagi di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.